Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panahi hemat. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila fi'lil khairat wa tarkil munkarat wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu a'la darajat. Amma ba'du. Yang kami muliakan Maha Guru kita, Ketua Majelis Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaidi beserta masyayikh yang hadir di jajaran majelis pendiri pada pagi hari ini. Yang kami muliakan Maha Guru kita, Bapak Al-Mukarram Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajib Khalid beserta jajaran masyayikh di Majelis Pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi. Yang kami muliakan Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhajirin selaku Majelis Pengawas Yayasan Pendidikan Al-Halimi beserta anggota yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami muliakan Bapak Ketua Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Mutammam Khalid LCMA yang hadir pada pagi hari ini beserta jajaran di Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi. Yang kami muliakan Bapak dari Korem Wirabakti yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami muliakan Bapak dari Kapolda Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Yang kami muliakan seluruh ustaz dan ustazah segenap civitas Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang hadir pada pagi hari ini yang kami muliakan. Tak lupa juga sahabat-sahabat pengurus besar persatuan yang alumni Pondok Pesantren Al-Halimi yang akan dilantik pada hari ini. Panahi hebat, panahi bermartabat. Allahu Akbar. Baik. Pada kesempatan ini izinkan kami selaku sekretaris membacakan surat keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi. Surat keputusan Ketua Dewan Laksana Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi nomor 10 garing YPLH garing SLS SSL garing Romawi 10 garing 2024 tentang penetapan pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi masa bakti 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Yayasan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengangkat, menetapkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi masa bakti 2024-2029. Kedua, surat keputusan ini dibuat berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sesele pada tanggal 9 Oktober 2024. Ketua Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Mutammam Khalid LCMA ditandatangani dan
dicap stempel. Lampiran surat keputusan Pengurus Besar Persatuan Alumni Al-Halimi masa bakti 2024-2029. Sebelumnya, untuk sahabat-sahabat yang kami sebutkan namanya untuk maju ke panggung yang telah disediakan. Adapun untuk Dewan Muafaqqah untuk berkenan tempat berada di tempat yang saat ini atau tetap diam di tempat untuk Dewan Muafaqqah. Dewan Muafaqqah, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Halimi, anggota Tuan Guru Haji Syukri, Tuan Guru Haji Hafidin, Tuan Guru Haji Musta'an, Tuan Guru Haji Mutamam, Tuan Guru Haji Junaidi, Ustaz Fathul Karim, Ustaz Muzakir. Dewan Suluhiyah, Dewan Suluhiyah ke bawah itu untuk berkenan langsung maju. Dewan Suluhiyah, Ketua Dr. Andus Tuan Guru Haji Ahyarudin, Tuan Guru Haji Ahmad Humaidi, Ustaz Bahandi, Tuan Guru Zaidun, Tuan Guru Islahuddin, Tuan Guru Luqmanul Hakim, Tuan Guru Ishaq, Fuad Abdul Rahman, Haji Faidullah, Tarmizi, Zulfahmi, Tuan Guru Mirsani, Muhammad Al-Hariri, Fauzi Fuaidi, Sanusi SPD, Kazwini, Katib Am Sanusi SPD, Wakil Katib Am Kazwini Ashum, Wakil Isroni, Bendahara Lailatul Mukarramah SPDI, Wakil Yuliana Ningsih SPDI. Kami persilakan untuk Ketua Suluhiyah di depan. Berikutnya Rais Am Tanjiziyah, Ketua Umum Ustadz Lalu Hadi Irawan SPD, Syamsul Rizal Wakil 1, Syamsul Rizal SPD, Wakil Ketua 2 Iwan Darmawan MPD, Wakil Ketua 3 Suherman, Wakil Ketua 4 Abdul Rahman SPD, Wakil Ketua 5 Haji Muzakir, Wakil Ketua Haji Nasruddin SSI, Koordinator Kota, Wakil Ketua Ahmad Zakir, Koordinator KNU, Wakil Ketua Haji Safri MH, Koordinator Lombok Barat, Wakil Ketua M Zaini, Koordinator Lombok Tengah, Wakil Ketua Herbagus SPDI, Koordinator Lombok Timur. Silakan untuk sahabat-sahabat yang kami sebutkan. Sekretaris Wakil Dr. Abdullah MH. Kami lagi Sekretaris Dr. Abdullah MH. Wakil Sekretaris Ziaul Rahman MPD, Wakil Sekretaris Zahrul Hadi MPD, Wakil Sekretaris Sandi. Bendahara Wildan Bazani MPD, Wakil Bendahara Muharrar SPDI, Wakil Bendahara M. Anwar Halim, Wakil Bendahara Miskiyah. Kami persilakan. Divisi Dewan Pakar, Koordinator M. Sibawaihi SPD MAAPD. Di urusan Australia. Mana? Silakan Ustaz Sibawaihi. Anggota Fauzul Azmi MPD, lalu Alwan Jayayani SPD, Fathur Rahman SPDI, Muhammad Faqih Munajib. Kami persilakan langsung maju. Divisi Pemberdayaan Perempuan, Koordinator Ustazah Baitirahi SPD, anggota Mariani SPDI, Juhairiah SPDI, Ustazah Hajah Sakiah SPDI, Ustazah Sadrawati SPD, Siti Jainab SH, Royati MAG, Hajah Maliah. Divisi Hukum, Koordinator Muhammad Ghazali SHI, Hadrian SHI, Dharma Wardana SHMH, Muzakkar SPDI, lalu Sabri Taufik Rahman SH. Divisi Zakat, Infak dan Sedekah, Koordinator Ustaz Haji Supratman SPD, anggota Haji Ahmad Yani, Muhammad Azwadi SSI, Haji Abdul Halim SPDI, Abdul Wafi SSI, Haji Multazam SPDI, Al-Bastami MPDI.
Divisi Humas dan IT, Koordinator Ahmad Ijtihad Esos, Anggota Helmi Taisir, Saiful Waris, M. Fauzi, Muhammad Azhar, Ahmad Buruj Purnama Putra. Selanjutnya Divisi Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan, Koordinator Haji Hudori, Anggota Junaidi, Mahbub, Heri Iswadi, Fazrullah. Selanjutnya divisi yang terakhir yakni Divisi Pendidikan dan Riset, Koordinator Ustadz Juhairi MPDI, Anggota M. Suhaidi MPDI, Anggota Saparman SPDI, Anggota Susilo Sudarman MAG, Anggota Ahmad Naufal. Ditetapkan di Seseda 9 Oktober 2024 Ketua Yayasan Pendidikan Al-Halimi Bapak Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Mutama Khalid LCMA ditandatangani dan dicap stempel. Selanjutnya berkenan untuk Ketua Yayasan melantik sahabat-sahabat Palahi berkenan maju ke panggung. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pelantikan pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi masa khidmat 2024-2029 oleh Ketua Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mutamam Khalid LCMA, disilakan. Dan untuk Ketua Dewan Suluhiyah dan Tanjiziah silakan untuk di depan. Lagi tegahan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Al-Mukarramun para guru dari jajaran pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi, jajaran Mudirul Am Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi, jajaran pengurus pengawas Yayasan Pendidikan Al-Halimi, dan rekan-rekan di kepengurusan Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang saya muliakan, Bapak Kalakore Mirabakti yang sama-sama kita hormati, saya mewakili Bapak dari Polda Nusa Tenggara Barat yang hadir saat ini yang sama-sama kita hormati, pimpinan Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, pimpinan Basnas Lombok Barat yang hadir pada saat ini yang kami hormati, para ustadz dan ustazah di semua bagian yang ada di Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang kami hormati, para pengurus besar Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Halimi yang terpilih, yang saya banggakan, segenap rekan-rekan, sahabat-sahabat alumni di semua angkatan dan semua era, dari era kolonial sampai era milenial, dan semuanya mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk menyaksikan pelantikan, dan semoga ini tidak hanya disaksikan oleh kita manusia, tapi yakinlah bahwa apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini disaksikan oleh para malaikat.
disaksikan oleh para malaikat dan tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pengukuhan dan juga peresmian dari pengurus besar Palahi Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Halimi, kami akan mengambil kesediaan dari sahabat-sahabat semua untuk dilantik pada pagi hari ini. Siap untuk dilantik ya? Siap. Tapi sebelum itu, ini mungkin awal tradisi baiat di Al-Halimi. Karena selama ini belum ada tradisi baiat di Al-Halimi. Jadi sebelum pelantikan, saya ingin membaiat semua alumni yang diwakili oleh pengurus besar Palahi. Baik, semua kita sama-sama membaca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya nanti akan menyatakan ijab dan sahabat-sahabat semua menyatakan qabul-qabulna. Bay'atukum 'ala as-sam'i wat ta'ati wa 'ala at-tamassuki bil kitabi was sunnati wal 'amali bihima 'ala manhaji ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Qabilna. Lagi. Bay'anakum 'ala as-sam'i wat ta'ati wat tamassuki bil kitabi was sunnati wal 'amali bima fihima 'ala manhaji ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Sekali lagi. Bay'anakum 'ala as-sam'i wat ta'ati wa 'ala at-tamassuki bil kitabi was sunnah wa 'ala al-'amali bihima 'ala manhaji ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Baiat. Jadi tradisi baiat dimulai di Islam Center. Baik, sekarang ikuti apa yang saya sampaikan sebagai pernyataan di dalam pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islam dina. Wa bil Islam dina. Abi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Abi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami. Islam sebagai agama kami. Islam sebagai agama kami. Dan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Dan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kami pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi. Kami pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi. Masa khidmat tahun 2024-2029. Masa khidmat tahun 2024 tahun 2029. Dengan ini berjanji dan berikrar. Dengan ini berjanji dan berikrar. Pertama, bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan ketetapan Muktamar Persatuan Alumni Al-Halimi. Kedua, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Pondok Pesantren Al-Halimi. Pondok Pesantren Al-Halimi dengan selalu tunduk dan patuh pada peraturan atau pedoman pokok Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi
Pondok Pesantren Al-Halimi dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Halimi serta ketentuan-ketentuan lainnya. Tiga, bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan Pondok Pesantren Al-Halimi dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanyalah untuk Tuhan seluruh semesta alam. Baik, dengan demikian sahabat-sahabat pengurus besar Persatuan Alumni Pondok Pesantren Al-Halimi telah sah sebagai pengurus, disahkan pada tanggal 10 Oktober di Mataram hari Kamis tahun 2024. Semoga dengan disahkannya sahabat-sahabat sebagai pengurus, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi yang telah melantik pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi pada hari ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi mohon beri tepuk tangan yang meriah atas pelantikan Persatuan Alumni Al-Halimi. Kami persilakan kepada rekan-rekan pengurus besar. Baik, selamat kami ucapkan kepada sahabat Palahi yang sudah dilantik kembali ke tempat. Silakan Ustaz. Sekali lagi Palahi hebat. Ya. Semoga ke depannya ini menjadi sejarah baru bagi sahabat Palahi ke depan demi kemajuan Palahi dan tentu Pondok Pesantren Al-Halimi. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Pengurus Besar Persatuan Alumni Al-Halimi tentang pengurus Muslimat Palahi dan Laskar Abdul Halim. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Sekjen Pengurus Besar Palahi Dr. Abdullah MH untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan surat keputusan tentang pembentukan pengurus Badan Otonom Laskar Abdul Halim dan Badan Otonom Muslimat Persatuan Alumni Al-Halim. Surat keputusan tentang pembentukan pengurus Badan Otonom Laskar Abdul Halim masa khidmat 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan
menetapkan pertama, mengangkat pengurus Badan Otonom Laskar Abdul Halim masa khidmat 2024-2029 dengan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 10 Oktober 2029. Ditetapkan di Lombok Barat pada tanggal 10 Oktober 2024. Pengurus besar Palahi, Ketua Umum Lalu Hadi Irawan, tertanda tangani dan distempel basah. Untuk yang disebutkan namanya mohon sesuai dengan arahan kemarin untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Lampiran keputusan pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi. Daftar nama pengurus Laskar Abdul Halim. Pembina Ustadz Muhammad Anwar, Ustadz Sanusi Ahmad, Ustadz Ahmad Fikri, Ustadz Haji Saiful Rahman, Ustadz Ahlul Hijr. Penasehat Ustadz Herman, Ustadz Imam Hanafi, Ustadz Saiful Bahri, Ustadz Rahmat Riyadi. Ketua Muhammad Naufal, Sekretaris Muhammad Fakih, Bendahara Nizar Hulaimi. Departemen Kaderisasi dan Diklat Muhammad Wahyu Ilham. Anggota Dian Robi, Ahmad Hulaipi, Lino Adi Setia, Dani Aryadi, Ahmad Hudori, Bahrul Razi, Taufikur Rahman, Mutammam, Adianul Adian, Rismayadi, Ismul Hadi. Departemen Pengembangan SDM Istiqlalul Umam, Fiki, Azmi Adlan, Ridha Muzakki, Yuda Widinan, Ahmad Naji Rahmat Rabbi, Sofan Faida, Hasbullah Ibnu Akil, Zulfarhan Azizul Hamid. Departemen Sosial dan Budaya Ahmad Naufal Niarjiadi, Imam Syahroni, Abdul Hamsi, Sugia Arnadi, Yusi Arwandi, Muhammad Ibadur Rahman, Nehrul Rahmat, Nailul Arzaki, Arthur Rija, Zawil Ulum, Syahril Mulyani, Gaisan Haizi, Rijalullah, Imran Ahmad Rofi. Departemen Media dan Pengembangan Jaringan Kepala Buruj Purnama Putra, Muktamar Ainur Rosid Akbari Siyombing, Muhammad Farizal Arfarizi, Lalu Yogi Aspani, Wawan Irfan Syah, Ridho Ramdana, Muhammad Rizki Ajiyadil Munawir. Departemen Kesekretariatan Kepala Suhardi, Anggota Robi Miswari, Rukman Hakim, Azril Ardi. Departemen Pengelolaan Ekonomi Ahmad Daifani, Rifki Ramdani, Ramal Jibran, Abdi Dayyan, Zamzami Ahmad, Wahyu Dayyan, Muhammad Mahisu Kholik, Adrian Maulana, Muhammad Sururi. Departemen Kesehatan Waidi, Aprian Tamuru, Zainal Abidin, Ashalul Arzaki, Abror Firdaus, Abdul Ghani, Syahrul Hadi, Akmal, Dawam Rahmani, Hidayat M. Hidayah Hijalur Rahman. Korps Gulamun Halim, Koordinator Hilmi Yusuf, Busyairi, Dedi Rizaldi, Imamul Mukarrabin, Wahyudi, Dia Yusuf, Rian Sukmawan, Muhammad Indrawan. Kami persilahkan kepada yang sudah disebutkan namanya. Selanjutnya surat keputusan tentang pembentukan pengurus badan otonom, pengurus persatuan, pengurus pusat Muslimat Persatuan Alumni Al-Halimi masa khidmat 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus besar Persatuan Alumni Al-Halimi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat pengurus Badan Otonom Muslimat Persatuan Alumni Al-Halimi. Kedua, pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan berakhir sampai dengan tanggal 10 Oktober 2029. Ditetapkan di Lombok Barat pada tanggal 10 Oktober 2024. Ketua Umum Lalu Hadi Irawan SPD tertanda tangani dan stempel pasang. Daftar nama pengurus Pusat Muslimat Persatuan Alumni Al-Halimi, Dewan Muafaqah, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, Dewan Suluhiyah Hajah Rohatur Rubaiyah SPD, Wakil Saufiati Subki SPD, Wakil 2 Sabtiah SPD, Wakil 3 Marhamah Subki SPDI, Ketam Nidaul Barirah SPD, Wakil Firda Mardatillah, Rois Am Tanjiziah, Ketua Umum Royati MPD, Nur Hasanah Hamid SPDI, Wakil Ketua Fauziati SPDI, Heni Intan Kartikasari, Hajah Hidayatul Munawwarah SPD, Siti Hawari Ridwan, Imtihan SPDI, Mashul Yana SPD, Zurriyatul Thayyibah, Hajah Indriani, Sekretaris Khairatul Wardati SPD, Atika Siti Hafazah SPD, Siti Rusmiati SPD, Bendahara Baik Khairul Khatimah SPDI, Wakil Bendahara Kudsiah Nur Hidayah Hamid SPDI, Tuti Alawiyah Rahmawati SPD. Divisi Dewan Pemberdayaan dan Pakar, Koordinator Juhairiyah Khotib SPDI, Hajah Kartini SPD, Anggota Nur Atikah SPD, Denda Silvania Filaila SPDI, Juhairatul Fajri, Juliana Ningsi Chandra Kurniati. Divisi Hukum Siti Zainab SH, Mardiah Hayati SPDI, Baitur Rohi SPDI, Hilsatin Nubus SAG, Siti Maryam SPD, Rosanti SPD, Nila Hauzila SPD. Divisi Zakat Infak dan Sodakoh, Laila Istiqomah SPD, Sri Puja Astuti SAG, Miskiyah, Tasrihiyah, Ruhul Mutmainnah, Haulida Aprilia, Zaharal Maskanah, Lina Maskatul Rahmi. Divisi Humas Sajarani SPD, Sadrahwati SPDI, Hilmiah SPD, Azizatur Rahimah, Riyadatul Aulia SPD, Akila Hermawati, Khairun Nisa. Divisi Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan, Murniati SPD, Mustiah, Wardatul Waroah SPDI, Anissa Pujianti, Khairun Nisa Ruslan, Batina Maharani Rohani. Divisi Pendidikan, Fauziah SPDI, Zakiyah Japri SPDI, Mariani SPDI, Ziyadatul Istiqamah, Fauziah SPDI, Siti Nasrah, Juliati SPDI, Winayati SPD, Ika Sapitri SPD. Silakan kepada yang sudah disebutkan namanya untuk mengambil posisi yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pelantikan pengurus Muslimat Palahi dan Laskar Abdul Halim masa bakti 2024-2029. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Ketua Umum Pengurus Besar Palahi Al-Ustadz Lalu Hadi Irawan SPDI disilakan untuk mengambil posisi di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, sahabat-sahabati, apakah siap untuk dilantik? Siap untuk menjadi pengurus? Alhamdulillah. Kalau begitu ikuti apa yang saya baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya
wa rasulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami ridho Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Muslimat Palahi, pengurus Laskar Abdul Halim, masa khidmat tahun 2024 tahun 2029. Dengan ini berjanji dan berikrar, satu, bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan ketetapan pengurus Muslimat Palahi dan pengurus Laskar Abdul Halim. Dua, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Pondok Pesantren Al-Halimi dan selalu tunduk dan patuh kepada peraturan atau pedoman pokok Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, pedoman pokok Palahi, dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muslimat Palahi dan Laskar Abdul Halim beserta ketentuan-ketentuan lainnya. Tiga, bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan Pondok Pesantren Al-Halimi dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Terima kasih. Dengan ini sahabat-sahabati Muslimat Laskar Abdul Halim dinyatakan sah sebagai pengurus setelah saya tadi dilantik. Maka bisa kita melantik kembali. Semoga dengan telah dilantiknya sahabat-sahabati sebagai pengurus Muslimat dan Laskar Abdul Halim, kita harapkan nantinya kerjasama baik antara Palahi, Muslimat Palahi dengan Laskar Abdul Halim. Mudah-mudahan ini menjadi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Palahi yang telah melantik para pengurus Muslimat Palahi dan Laskar Abdul Halim. Kami persilakan kepada Sekretaris dan Ketua Umum PB Palahi untuk kembali ke tempat, disusul dengan rekan-rekan yang baru saja dilantik untuk kembali ke tempat. Mohon izin, ada sesi foto bersama. Mohon tim dokumentasi. Baik, beri tepuk tangan yang meriah atas telah dilantiknya pengurus Muslimat Palahi dan Laskar Abdul Halim masa bakti 2024-2029. Sekali lagi kami persilahkan kepada rekan-rekan yang baru saja dilantik untuk kembali ke tempat masing-masing. Semoga dalam pengembangan amanah sebagai pengurus Muslimat Palahi dan Laskar Abdul Halim diberikan kemudahan dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Alumni Al-Halimi masa bakti 2024-2029. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Al-Ustadz Lalu Hadi Irawan SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa mawalah, amma ba'du. Yang kami cintai dan kami hormati para Dewan Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, dalam hal ini kehadiran Mami Tuan Guru Haji Suhaili, alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi yang sama-sama kita cintai, Ayahanda Dr. Anus Tuan Guru Haji Munajib Khalid, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketua Yayasan Al-Halimi, Ketua DPH Yayasan Al-Halimi, Tuan Guru Haji Muhammad Mutamman Khalid LCMA, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Komandan Korem Wirabakti, terima kasih atas kehadirannya sekalipun diwakili. Bapak Kapolda, terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya ini momen bagi Kepala Kapolda baru, tapi beliau ada sesuatu dan lain hal, pergi ke Jakarta, tidak bisa menghadiri acara ini. Sebenarnya ini momen untuk memperkenalkan karena kemarin dilantik, ya begitu. Harapan kita besar sebenarnya untuk hadirannya. Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah hadir beserta jajarannya, dan ada juga Basnas Kota Mataram, Basnas Kabupaten Lombok Barat, alhamdulillah terima kasih atas kerawaannya. Hadir juga di tengah-tengah kita para mantan ketua, alhamdulillah ada Ustadz Mami Tuan Guru Haji Hafizin, mudah-mudahan sehat selalu Mami. Ada Ustadz Tuan Guru Haji Sufri Sanusi, kemudian ada Ustadz Haji Musta'an, mudah-mudahan ada di tengah-tengah kita. Kemudian ada Ustadz Muzakir S, mudah-mudahan ada di tengah kita. Kemudian begitu juga ada di tengah-tengah kita juga mewakili dari DPRD Kabupaten Lombok Barat, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, ini dimandatkan kepada Gus Fauzi. Terima kasih Gus Fauzi sudah mewakili. Sebenarnya ini beliau juga adalah alumni dan selaku pengurus, tapi nggak enak untuk mau maju katanya. Tapi mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu Gus Fauzi. Kemudian di tengah kita juga hadir selaku pengurus ada Ustadz Zulfahmi, DPRD atau sekretaris ya, sekretaris komisi 4, gitu saja. Sekretaris fraksi PKS di DPRD Kabupaten Lombok Barat sebagai alumni. Kemudian ada juga Ustadz Muhammad Al-Khariri, Al-Khariri ada di tengah-tengah kita selaku alumni Al-Halimi di Kota Mataram, dan alhamdulillah hari ini juga menjabat terpilih sebagai DPRD Kabupaten Lombok Barat. Sebenarnya sebagai laporan juga ada sahabat
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, Tarmizi juga masuk selaku pengurus, tapi suatu dan lain hal tidak bisa hadir. Kemudian ada sahabat Haji Faidullah Esos selaku DPRD juga Kabupaten Lombok Barat tidak bisa hadir. Tapi mudah-mudahan dengan perwakilan kita semua selalu kita dalam keadaan satu tekad untuk Palahi bermartabat. Mohon izin Mami Ayahanda Tuan Guru Haji Nasrullah, mohon maaf izin. Kemudian Mami Tuan Guru Haji Zakaria Said, alhamdulillah terima kasih atas kerapannya. Sebelum saya memberikan sedikit sambutan, yang ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa di setiap selesai kita melaksanakan kegiatan atau di perpisahan, setiap tahun kita selalu ada membaca namanya ikrar alumni. Ada yang masih ingat nggak? Ikrar alumni. Ada yang masih ingat? Asih, di belakang ibu-ibu masih ingat nggak ikrar alumni? Oke, untuk mengingatkan, izinkan saya untuk membacakan, kemudian kita ikuti bersama agar ini kita tidak lupakan. Baik, dari itu mohon izin untuk bisa berdiri semua. Para alumni berdiri semua. Kita baca ikrar kembali. Hanya sekedar untuk mengingatkan. Saya bacakan, kemudian diikuti bersama. Ikrar alumni. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi. Kami alumni Pondok Pesantren Al-Halimi. Bersumpah untuk tetap berbakti kepada Qadi Ilahi Rabbi, kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami. Kami alumni Pondok Pesantren Alumni Al-Halimi siap untuk mengabdi kepada negara, bangsa serta Islam sejati sesuai dengan kemampuan kami. Kami alumni Pondok Pesantren Al-Halimi bersumpah setulus hati untuk menjaga baik nama Pondok Pesantren Al-Halimi. Kami alumni Pondok Pesantren Al-Halimi siap mengamalkan dan mengembangkan ilmu kami agar jaya kukuh dan tangguh Islam sejati. Inilah sumpah kami. Semoga kami tetap ingat sampai mati. Untuk bertanggung jawab di hadapan Rabbul Izzati. Terima kasih. Duduk kembali. Saya ingin biar tetap semangat semua, ingin mengajak kita buat satu yel-yel. Ketika saya bilang Palahi hebat, alumni semangat, jawabnya begitu. Oke? Kita coba. Palahi hebat, tangannya belum ada yang angkat. Palahi hebat, Palahi hebat. Alhamdulillah. Jadi bukti untuk semangat kita nanti kita akan buktikan melalui visi misi dan program-program yang insya Allah akan kita laksanakan. Dan mohon izin dalam proses ini menyampaikan untuk visi misi dan program-program yang insya Allah kita akan laksanakan ke depannya. Yang pertama, kami dari pengurus Palahi tahun 2024-2029 kami memiliki jargon satu tekad menuju Palahi bermartabat, era baru menuju Palahi bermartabat.
Sebagai visi kami membangun Palahi yang hebat dan bermartabat untuk kemaslahatan ummah. Kemudian misi satu, ada menguatkan jaringan internal dan eksternal kelembagaan Palahi. Kemudian yang kedua, mewujudkan Palahi sebagai pusat riset dan pengembangan sumber daya umat. Kemudian yang ketiga, mewujudkan Palahi sebagai solusi untuk umat, terutama kita utamakan alumni dulu. Kemudian untuk program-program yang insya Allah nanti akan kita laksanakan bersama, biar ini diketahui oleh seluruh alumni Al-Halimi, bahwa untuk diketahui bapak-bapak, para asatidz, para tuan guru, alumni Al-Halimi ini sangat besar kayak gitu. Kalau kita hitung-hitung sedikit saja di Gunung Sari Batu Layar itu ada 26.000. Apalagi kalau di Lombok maupun di NTB, bahkan ada alumni-alumni yang juga ada dari luar daerah. Kemudian perlu saya sampaikan terkait untuk program unggulan. Yang pertama itu ada, nanti kita akan membangun jejaring koordinator sampai ke tingkat dusun. Setelah ini tadi belum disampaikan sama ketua panitia sekaligus sekretaris dia, bahwa agenda 100 hari ke depan akan kita membentuk cabang Palahi di semua daerah, dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Kita fokuskan di sini dulu. Kemudian di samping itu nanti kita bakalan membentuk dalam satu struktural tersebut juga ada koordinator kecamatan sampai koordinator desa dan dusun. Itu akan kita laksanakan nanti setelah pelantikan menjadi program 100 hari kerja Sekjen, untuk kita bisa sama-sama ingat. Kemudian untuk selanjutnya menjadi agenda besar kita ke depan, yaitu membangun jaringan alumni, peningkatan kapasitas kelembagaan pengurus Palahi, karena di sini juga secara sumber daya alumni ini adalah santri yang mungkin minim pengalaman di luar, maka nanti ini punya tugas kita sekretaris dan jajaran, bagaimana nanti kita mengembangkan kapasitas dan kualitas keilmuan dan pengalaman dari teman-teman alumni kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita akan meningkatkan rencana nanti sebagai program, akan meningkatkan kapasitas alumni sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau kemarin kita melihat, hari ini pun kita melihat bahwa banyak sekali alumni-alumni yang duduk di berbagai bidang, kayak gitu, yang khususnya di bidang sosial. Ada di politik, alhamdulillah hari ini DPR kabupaten ada 4 ya, ada 4, kemudian ada kota 1 orang, yang insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita punya DPR provinsi, DPR RI, bahkan bupati pun alumni Al-Halimi ini harus ada yang tampil, harus ada yang tampil. Kemudian program strategis, alhamdulillah untuk program strategis nanti kita akan mendirikan majelis taklim, zikir dan sholawat Palahi, itu untuk kepentingan ketika nanti Palahi, alumni maupun yayasan melaksanakan agenda-agenda besar di luar kayak gitu, baik itu yang berupa taklim akbar, kemudian sholawatan, pengajian umum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita urus pengurusnya dan kita urus izinnya kayak begitu. Kemudian alhamdulillah tadi sudah kita bentuk, ada musliman sebagai banom, kemudian ada laskar sebagai banom. Yang ini nanti menjadi ujung tombak gerakan kita di Persatuan Alumni Al-Halimi. Bahwa untuk diketahui, muslimat ini adalah perempuan alumni Al-Halimi yang lintas generasi, yang sebagai pengurus, ya, lintas generasi sebagai pengurus. Kemudian untuk Laskar Abdul Halim ini sebagai aktivitas wadah kreativitas alumni yang berusia di bawah 30 tahun.
Ya, insya Allah di bawah 30 tahun siapa-siapa saja alumni Al-Halimi yang mau beraktivitas, karena nanti di tingkat cabang pun harus dibentuk yang ada namanya Laskar Abdul Halim. Siap? Siap? Laskar Abdul Halim, jangan lemah. Baik, kemudian membentuk struktur cabang alumni masing-masing kabupaten. Sudah. Untuk mempermudah jaringan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh alumni. Kemudian yang terakhir, mendirikan badan pengelola ekonomi. Karena ini banyak sekali masukan-masukan bahwa organisasi alumni ini tidak bakalan bisa berjalan kalau tidak ada dana. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu kalau tidak ada dana katanya. Astagfirullah. Insya Allah nanti kita bakalan mendirikan badan pengelola ekonomi dan sumbangan alumni BPSA. Kemarin banyak yang diskusi dengan ada Ustadz Al-Bastomi hadir di tengah-tengah kita. Tawadhu sekali, tapi masukannya berlian sekali bagi saya. Insya Allah saya akan minta beliau nanti yang langsung menjadi ketua badan pengelola BPSA ini. Insya Allah nantikan kehadiran beliau nanti di seluruh alumni. Pasti bakalan tetap hadir, baik yang baik sumbangan, pasti bakalan banyak hadir nanti. Kemudian kenapa mesti harus kita dirikan ada namanya Badan Pengelola Ekonomi dan Sumbangan Alumni ini? Yang pertama tentunya untuk mencapai tujuan untuk mencapai agenda-agenda sosial, baik itu sosial kemasyarakatan. Kemarin kita dipesan juga banyak sama alumni, ayo agenda-agenda sosial kita bangkitkan. Siap, kita bangkitkan. Yang penting nanti Ustadz Al-Bastomi kuat, gitu ya. Kemudian di samping itu sosial pendidikan, sosial keagamaan dan kebudayaan dan kesehatan. Baik, dan nantinya mungkin ada lembaga-lembaga sebagai masukan kalau kita bisa diskusikan nanti di raker kita, insya Allah kita diskusikan kembali. Kemudian untuk program keberlanjutan, insya Allah untuk membangun jaringan lokal, regional, nasional untuk melebarkan kiprah Palahi tentunya untuk Al-Halimi. Harapan besar yang sebagai ketua bahwa yang namanya persatuan ini harus tetap benar-benar bersatu, sekalipun beda pilihan tapi tetap harus kita satu kayak gitu. Apalagi di momen ya, ada momen kita kedepannya akan kita ketemu dengan pilkada dan pilgub, sekalipun ada perbedaan tapi tidak boleh ada perpecahan kayak gitu. Itulah yang dinamakan dengan persatuan, ya, persatuan. Kemudian saya ingin berpesan bahwa di tengah-tengah perpolitikan ini bahwa kita juga sedang diguncang dengan pemikiran-pemikiran radikal yang hari ini sangat besar itu masuk di Indonesia. Bahwa harapan Tiang sebagai ketua jangan cepat-cepat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran radikal. Ini bahaya sekali kalau sudah pemikiran-pemikiran radikal ini yang masuk ke ranah alumni Al-Halimi yang tentunya jelas-jelasnya bahwa kita pengamal dan penimba ilmu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam rahmatan lil alamin, kalau terpapar itu bahaya sekali. Mudah-mudahan jangan sampai cepat terpengaruh, sahabat-sahabat. Sekali lagi sebelum Tiang tutup, Palahi hebat, alumni semua. Palahi hebat, Palahi hebat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua PB Palahi Ustadz Lalu Hadi Irawan SPDI atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama Mau'izah Hasanah oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Randus Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqat aqwaluh wastamarrat af'aluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahhat aqwaluhu aqwaluh wa ala alihi wa ashabihi tasalsalat abtaluhu wa anjaluh. Amma ba'du. Bapak Komandan Korem Wirabakti 162 yang sama-sama hormati, yang senantiasa istiqomah sejak awal bahwa beliau ini paling dulu datang di luar dari saya tadi itu. Alhamdulillah, itulah orang harus siap. Bapak Kapolda atau yang mewakili beliau yang sangat terhormati, Bapak Kapolresta, Kapolres Lombok Barat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek Gunung Sari, ini ada hadir ya. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili beliau yang sangat hormati, Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Lombok Barat yang sangat dihormati juga, Bapak Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini diwakili oleh Tuan Guru Muhammad Umar, Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Selamat datang. Bapak Ketua Basnas Kota Mataram yang diwakili oleh Al-Ustaz Saiful Muslim. Kalau kita lihat beliau ini sangat kreatif dan jurnalis beliau. Bapak Ketua Basnas Lombok Barat yang sama-sama kita muliakan, Ketua DPRD Lombok Barat yang diwakili oleh Ustadz Zulfahmi, Bapak Sekwan Sekretaris Dewan Lombok Barat, ini Pak Sarudin, saya ucapkan selamat datang. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, pertama dari Dewan Majelis Mudir, Dewan Pengawas, Majelis Masyayikh, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi, Ketua Palahi, Ketua Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, dengan semua para ketua seksi, para kepala bagian dari Tarbiyatul Mu'allimin, Aliyah, Sanawiyah, Ibtidaiyah, kemudian Raudatul Atfal, Ketua Panti Asuhan Al-Halimi, Ketua Pondok Khusus Al-Halimi, baik putra maupun putri, kemudian Ketua Palahi Masa Khidmah 2024-2029 bersama semua divisi Badan Otonom dari Muslimat, Persatuan Alumni Al-Halimi, Laskar Abdul Halim, para ketua utama Ukhuwah Talabah atau Ukhuwah Talamis bersama semua jajarannya yang sangat-sangat kita cintai, baik yang putra maupun yang putri. Kita patut berbangga kehadap Allah Subhanahu wa taala yang telah
menganugerahkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini tanggal 8 bulan Rabiul Tsani 1445 Hijriah 56 bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2024 merupakan suatu hari yang sangat monumental bagi Palahi di usianya yang sudah memasuki 40 tahun. Dengan silih bergantinya para pengurus dari Palahi yang pertama sampai yang sekarang ini, dulu periodenya per 2 tahun, kemudian berubah menjadi per 4 tahun, sekarang ini adalah per 5 tahun. Alhamdulillah, dari yang paling junior, para alumni, sampai yang paling senior. Yang paling senior sekarang ini adalah Tuan Guru Nasrullah Rembige yang sempat hadir. Beliau ini memang paling senior, tapi paling muda beliau. Paling tidak 4 kali 5 kali beliau ini ke Mekah. Luar biasa, beliau di semangatnya luar biasa. Kemudian Tuan Guru Haji Zakaria Said, beliau ini juga senior yang tetap penampilannya kayak masih sangat belita. Tapi beliau ini tidak pernah untuk apa? Untuk mengangkat syariah poligami yang sedang terlantar. Tak pernah beliau ini. Sejak beliau itu di pondok dulu, tidak pernah. Sampai sekarang dalam usianya yang sudah melampaui 70 tahun, mendekati 80 tahun, tapi kelihatannya masih muda. Beliau ini memang sangat senior. Pada waktu dulu di Madrasah Ibtidaiyah An-Najah, tidak pernah namanya istirahat main-main. Selalu beliau menghadap kiblat membaca kitab di luar, di tempat TK yang sekarang itu. Ada boboan dulu itu, ada boboan yang terbuat dari boboan apa? Selalu tumpang sila buka kitab, tumpang sila buka kitab. Inilah beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Zakaria Said. Makanya dengan istiqomahnya luar biasa, ditugasi oleh pemerintah sampai di Samarinda. Beliau terangkat menjadi pertama dai, kemudian menjadi pegawai di Kemenag, Kanwil, kemudian sampai pensiun di Samarinda. Tuan Guru Zakaria ini luar biasa ini. Mudah-mudahan atallahu umrahu fi taatillah untuk menjadi payung kita ke depan dalam mengemban amanah tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuan Guru Nasrullah begitu juga. Oleh sebab itu kepada para alumni yang masuk junior, payung kita masih banyak. Manfaatkan beliau-beliau ini tempat menimba barakah, tempat menimba barakah untuk memperoleh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkeyakinan bahwa yang lebih tua itu adalah lebih barakah daripada yang lebih muda. Banyak alumni para desa yang sempat hadir juga pada kesempatan ini, tapi yang paling banyak adalah kepala dusun. Ya sekarang kepala dusun nanti bisa saja menjadi menteri. Apalagi di Lombok Utara, kalau ditanya, ini dusun ini siapa dusunnya? Si Anu. Angkatan berapa? Angkatan tahun ini. Itu teman saya ada bilang. Nah, dalam kaitan dengan ini maka pengurus Palahi masa hidupnya 2024-2009 setelah literasi, organisasi,
digitalisasi, dan evaluasi. Kalian sudah mempunyai visi yang sangat-sangat hebat, palahi hebat dan bermartabat. Maka untuk merealisasikan semua ini, maka tidak pernah boleh bagi kalian untuk memutuskan diri dengan hablum minallah. Artinya suara langit harus kalian bumikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, pemelihara kita, dan yang mengarahkan kita, tidak boleh kita nomor duakan. Allah itu sangat dekat. Nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubsirun, kata Allah di dalam akhir surat Waqiah. Kami ini sangat dekat kepada kalian, tapi kalian tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat kenapa? Sebenarnya bukan tidak terlihat, sebab semua yang ada di alam semesta ini merupakan ayatul wujud, tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat dengan ainul basirah kita, dengan hakul basirah kita rasakan kehadiran Allah. Maka setiap kali merumuskan suatu program, jangan pernah lupa Allah, maka rasakanlah kehadiran Allah di samping kita. Yang kedua, hablum minan nas, artinya membangun relasi. Membangun relasi internal kepengurusan Palahi, internal kepengurusan Muslimat, internal kepengurusan Laskar Abdul Halim, itu diperkuat. Itu wajib diperkuat. Karena apa? Bersatu kita tangguh, sedangkan bercerai kita rubuh. Bersatu kita utuh, sedangkan bercerai kita runtuh. Maka dikatakan palahi. Palahi ini tidak pernah dilupakan. Setiap pergoleran waktu, peredaran planet bumi ini tidak pernah tidak disebut dengan hayya alal falah. Cuma itu di situ adalah ada di situ yang namanya mad arif lisukun, makanya tidak pernah sampai tutup dia. Tidak ada orang azan hayya alal falahi, tidak ada. Pasti hayya alal falah. Ini setiap waktu tidak pernah berhenti, sesuai dengan peredaran planet bumi ini, bahkan diiringi oleh peredaran planet-planet lain. Yang kedua, perkukuh relasi hubungan dengan semua pengurus dari Pondok Pesantren Al-Halimi, dari pengurusnya, kepala-kepala bagiannya, bahkan dengan mudabbir-mudabbirahnya juga wajib diperkukuh. Supaya apa? Supaya mendapatkan yang namanya palah itu. Jangan sampai terancam oleh duribat alaihimud dillatu aina wasuqifu illa bihablin minallah hablin minan nas. Kalian akan terancam, mereka akan terancam oleh suatu kehinaan, kecuali kalau mereka tetap menjalin relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia. Kemudian relasi eksternal. Relasi eksternal ini terutama sekali dengan pemerintah. Jangan sekali-kali pernah membawa atas nama Palahi untuk demo. Jangan. Kalaupun mau demo, silahkan demo atas nama yang lain. Karena apa? Hubungan antara Palahi dengan pemerintah ini adalah merupakan suatu yang paling vital.
sebagai salah satu pelindung. Karena apa? Ini warisan leluhur kita. Al-Makmurlah yang kita Tuan Guru Abdul Halim dengan semangat patriotismenya itu memihak kepada kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga menghadang sepak terjang kaum penjajah dari penjajahan Belanda sampai penjajahan Jepang bercokol di dunia ini, di bumi Indonesia, dihalau oleh beliau. Semangat patriotisme inilah yang harus kita lestarikan, supaya jangan pernah ada miskomunikasi antara Palahi dengan semua pihak, termasuk terutama sekali adalah dengan pemerintah. Kemudian harus relasi sampai internasional. Karena apa? Saudara-saudara kita, teman-teman para alumni sudah bertebaran di seluruh dunia. Sudah bersebaran di seluruh benua. Ada yang di Amerika, ada yang ada juga di Australia, ada di Eropa, ada di Asia. Sekarang dengan sistem digitalisasi itu akan sangat gampang bagi kalian untuk membangun relasi tersebut, sehingga apapun kesulitan kalian, dengan hablum minallah wa hablum minannas akan bisa teratasi. Lalu coba kalian adopsi ya, adopsi manajemen yang berlaku di yayasan. Ada namanya realita dan ada namanya riasaka. Realita itu adalah rencana anggaran 5 tahun. Riasaka itu artinya rencana anggaran 1 tahun. Jadi ada realita dan ada riasaka. Nah, dalam mengelola Palahi ini wajib kalian untuk apa? Untuk pasrah total kepada realita, supaya kalian tidak mengalami dualita. Kalau pasrah terhadap realita, realita dalam arti rencana anggaran 5 tahun, kemudian realita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil daripada bahwa kita pasrah kepada Allah Ta'ala, supaya tidak mengalami dualita. Dualita itu artinya adalah orang yang senantiasa merasa kecut, merasa minder ketika menghadapi kenyataan yang tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Artinya apa? Ketika kalian memprogramkan sesuatu itu, maka berusaha untuk pasrah kepada realita. Artinya, fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, merencanakan sesuatu dengan matang, serahkan kepada Allah. Ketika nanti terjadi, kalian tidak mengalami dualita itu dan mengatakan saya sudah begini, kenapa begini? Saya sudah begitu, kenapa begitu? Jangan sampai terjadi semacam itu. Artinya kalau sudah diprogramkan suatu permasalahan sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan, bahkan diistikharahkan, maka serahkan kepada Allah. Disitulah nanti Allah yang akan membimbing. Kalau menurut Allah program ini akan menjadi suatu kenyataan lebih bagus, maka dia akan ada sesuai dengan yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menurut Allah Ta'ala tidak sesuai, tidak bagus bagi kalian, maka Allah tidak akan menjadikan dia menjadi suatu kenyataan.